Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Untuk Bu. ketua kelasnya tolong pimpin doa. Duduk siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, baik. Setelah kita berdoa, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada, Bu. Siapa yang nggak masuk? Marwan, Kenapa? sakit. Ada lagi? Makom, Kenapa? Alfa, Bu. Baik. Udah dua saja. Apa Iya, ada Bu. lagi? 2 aja. Baik. Sekarang ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Gak tahu, Bu. Kita di sini sekarang akan belajar tentang wajib berbakti kepada orang tua dan hormat terhadap guru. Kita sebagai seorang muslim yang taat sudah seharusnya berusaha menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kita menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dengan kemudian menjauhi segala larangannya, tentu dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat akan lebih menjadi harmonis dan menciptakan suasana yang saling menyayangi, menghormati, mengasihi, dan menghargai. Contohnya saja dalam kehidupan berkeluarga, kita sebagai anak atau kalian sebagai anak itu wajib berbakti kepada orang tua. Terus kemudian kita harus menghindarkan perilaku durhaka terhadap orang tua. Tidak hanya itu, ketika kita menuntut ilmu pun kita di sekolah harus hormat terhadap guru. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Ya agar kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, karena terutama ibu ya yang telah melahirkan kita. Kemudian kita harus hormat dan patuh terhadap guru-guru kita, karena dengan jasa-jasa beliau kita bisa membaca, menulis, serta kita bisa bersosialisasi dengan sesama lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk dapat berperilaku berbakti kepada orang tua dan hormat terhadap guru. Oke, Ibu di sini akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang menghormati orang tua. Kalian pasti di sini punya orang tua semua ya? Iya, Bu. Oke, baik. Tentu saja kalian pasti mempunyai orang tua. Orang tua sangat jelas sekali bahwa mereka sangat berjasa bagi kita. Banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita, mulai kita dari kecil hingga sekarang ini. Banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita. Jadi sepantasnya kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Oke, Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Untuk Salsa tolong bacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya sekalian bacakan.
artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya berkata, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapannya, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Oke, baik. Jadi dari ayat tersebut kita sebagai anak itu diharuskan atau dituntut untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua yang telah melahirkan kita, kemudian memberi kasih sayangnya, mulai kita dari kecil sampai hingga kita dewasa sekarang ini. Jadi dari ayat yang telah dibacakan oleh Salsa, di situ dijelaskan bahwa seorang anak itu diharuskan atau dituntut untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua yang telah membesarkan kita sejak kecil dengan kasih sayangnya dan penuh perhatiannya, itu dari kecil hingga dewasa itu memiliki banyak pengorbanan ya yang dilakukan hanya untuk anaknya. Bahkan ketika kita berkata "ah" kepada orang tua itu tidak diperbolehkan oleh agama, apalagi kita berkata kasar kepada orang tua sehingga menyakiti hati orang tua. Oleh karena itu, kita sebagai anak sudah sepantasnya harus menghormati orang tua, karena ketika kita lahir di dunia ini, kita dalam keadaan lemah, tak berdaya, tidak tahu apa-apa, dan orang tua kitalah yang pertama kali mendampingi, memberikan kasih sayang, mengarahkan, dan mengajarkan untuk pertama kalinya. Oleh sebab itu, orang tualah orang yang terdekat kita sejak kita lahir, terutama ibu ya, ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian merawat kita dengan penuh perhatian dan kasih sayangnya. Betapa mulianya perilaku orang tua terhadap anaknya. Maka dari itu, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Ada yang tahu nggak sih bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Yang tahu nggak? Saya tahu, Bu. Iya. Bertutur kata yang sopan dan menyaut dengan halus dan sopan jika dipanggil orang tua. Iya, baik, itu jawabannya sudah bagus ya. Terus ada lagi, bagaimana sih perilaku kita menghormati orang tua? Yaitu ketika kita hendak keluar rumah, kita harus berpamitan kepada orang tua, yaitu dengan cara mencium tangannya. Kemudian habis mencium tangannya, kita berpamitan dengan baik-baik dan mengucapkan salam. Tidak hanya itu, ketika kita berada di depan orang tua, kita harus berperilaku sopan, kemudian merendahkan suara kita ketika berada di depan orang tua. Kemudian kita juga setelah selesai sholat itu harus mendoakan orang tua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, apa? Tanya apa? Jadi hikmah dari kita berbakti kepada kedua orang tua itu apa aja, Bu? Jadi adapun hikmah kita berbakti kepada orang tua, yaitu yang pertama, ketika orang tua ridho atas perbuatan yang telah kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meridhoinya. Kemudian berbakti kepada orang tua itu merupakan perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat memasukkan kita ke dalam surga. Selain itu, berbakti kepada orang tua juga
dapat melambangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Mungkin itu saja hikmah dari kita berbakti kepada orang tua. Ada lagi pertanyaannya? Gak ada, Bu. Oke, baik. Apakah kalian sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu menghormati guru. Siapa sih orang tua kalian ketika di sekolah? Guru. Iya, guru. Jadi guru itu orang tua kalian ketika di sekolah. Guru itu orang yang mengajarkan atau mendidik kalian ya. Gurulah yang mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, pengabdiannya hanya untuk kita, karena guru mempunyai keinginan agar kita itu menjadi orang yang berilmu. Kemudian selain kita harus menghormati kedua orang tua kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita juga harus menghormati dan berbakti kepada guru, karena dengan jasa-jasanya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian guru juga mengajarkan kita untuk berbudi pekerti yang luhur, kemudian mengajarkan kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larang-larangannya. Oleh sebab itu, kita harus patuh hormat terhadap guru. Dalam salah satu ayat juga dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan bahwa Allah akan mengasihkan sebuah penghargaan kepada orang yang berilmu, yaitu dengan ditinggikan derajatnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Apabila kalian orang yang berilmu, maka kalian termasuk golongan orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kemudian apabila kita tidak berilmu dan beriman, itu maka kita tidak akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kita itu di sini bisa berilmu, bisa beriman itu karena adanya seorang guru atau seorang yang mengajarkannya. Maka dari itu kita sebagai murid maka harus menghormati guru kita, agar apa ilmu yang telah disampaikan, ilmu yang telah didapatkan oleh kalian itu akan lebih bermanfaat. Kemudian bagaimana sih Bu caranya kita menghormati guru? Ada yang tahu nggak? Gak ada, Bu. Nggak ada ya. Cara kita menghormati guru itu kita menaati peraturan atau arahan yang diberikan oleh guru. Kemudian kita juga bisa memandang guru dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Jangan sampai kita merendahkan seorang guru. Kemudian kita juga bisa bersikap lebih tawadu terhadap guru, walaupun ilmu yang kita dapat sudah banyak daripada gurunya. Kemudian kita juga ketika di jalan bertemu dengan guru, kita harus mengucapkan salam, kemudian menyapanya, kemudian memberikan senyum. Jangan sampai kita ketemu guru malah kita buang muka, terus kita malah cembetut, malah nggak senyum. Itu tidak boleh ya. Kita jangan kayak gitu. Maka dari itu, sebagai murid yang baik, kita harus menghormati guru. Selain kita berbakti kepada orang tua, kita juga harus menghormati guru. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Oke, kalau kalian paham, Ibu akan beri waktu kalian untuk diskusi dengan teman sebangku kalian. Nanti Ibu kasih waktu untuk kalian presentasi di depan, perwakilannya saja ya. Kalian diskusi selama 5 menit, nanti kalian maju ke depan perwakilannya.
Oke, baik. Apakah kalian sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Baik, kalau kalian sudah selesai, untuk perwakilannya tolong maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman sebangku saya. Hasil diskusinya yaitu perilaku hormat kepada orang tua dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, merendahkan suara di depan orang tua. Dan yang kedua, bertutur kata yang sopan. Yang ketiga, menyahut dengan halus dan sopan. Yang keempat, meminta izin jika hendak keluar rumah dengan cara berpamitan yang baik, yaitu mencium tangan dan mengucapkan salam. Dan yang terakhir, mendoakan orang tua setelah selesai sholat. Adapun hikmah yang dapat diambil dari berbakti kepada kedua orang tua adalah yang pertama, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun meridhoinya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah. Dan yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surganya Allah. Dan yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua adalah akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Menghormati guru. Adapun bentuk perilaku menghormati guru diantaranya sebagai berikut: menaati arahan serta bimbingan dari guru, memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan memuliakannya, bersikap tawadhu terhadap guru meskipun ilmu sudah lebih banyak daripada gurunya. Apabila bertemu, menyapa dengan mengucapkan salam. Senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Salsa yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya di sini, kita sebagai anak itu diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Oleh karena itu, Allah juga memberikan penghargaan bagi orang yang berilmu, akan ditinggikan derajatnya. Maka dari itu kita harus rajin-rajin belajar dan menjadi orang yang berilmu agar ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Jika kalian sudah paham, dikarenakan waktunya juga sudah habis, maka Ibu akan tutup saja ya pertemuan kita kali ini. Ya, Bu. Oke. Mungkin yang tadi Ibu jelaskan sudah kalian pahami. Kalau ada yang kurang paham nanti ditanyakan lagi ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.